Seperti apa? Hati saya ini seperti apa? Apa yang saya sering ucapkan? Apa yang sering saya tonton? Apa yang sering saya pikirkan? Apa yang saya lakukan untuk melihat orang lain, menilai orang lain? Nah, itu menyelidiki hidup, kemudian menyelidiki dan memulai periksa diri. Tapi tidak cukup, langsung ketika kita dapati keadaan kita dan memang kita tidak terlalu mampu untuk memeriksa diri kita secara benar. Kita tidak terlalu mampu, nanti kita lihat itu yang kedua. Tetapi kita lihat ini, memeriksa diri, menyelidiki dan memeriksa hidup kita, kemudian kita berpaling kepada Tuhan. Sudah periksa hidup, oh Tuhan, ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Mohon pengampunan Tuhan. Ada yang saya sudah tidak bisa ucapkan satu-satu salahnya saya. Salah satu, salah dua, salah tiga ada di Jawa Tengah. Salah 4 di Panarukan. Maksudnya salah banyak lah. Nah, berpaling ke Tuhan, datang ke Tuhan. Ada pemberesan. Itu sebabnya saya katakan hidup di dunia ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berpaling, untuk pemberesan dengan Tuhan, pemberesan hidup kita. Saya tiap kali layani orang yang sedang sekarat, saya selalu bisikan itu, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, selamatkan saya. Itu selalu saya ucapkan kalau saya layani atau doakan orang-orang yang sudah dalam keadaan sekarat. Tujuannya supaya dia bikin pemberesan dengan Tuhan dan dia selamat. Cuma itu. Nah, berpaling kepada Tuhan itu maksudnya. Saudara lihat, memeriksa diri maksudnya begini. Kita lihat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maksudnya dihubungkan dengan ayat ini. Jadi begini, kita memeriksa diri kita, menyelidiki hidup kita, apakah kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus yang bilang, tidak dijamin orang yang berseru kepadaku, panggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, tidak jamin masuk surga. Tidak jamin. Karena dia panggil Tuhan cuma dengan mulut. Tetapi orang seharusnya, orang yang tiap hari berdoa, apalagi tiap hari banyak kali berdoa, harusnya orang yang gampang dituntun untuk melakukan kehendak Allah. Tapi seringkali di rumah ibadah orang merancang kejahatan. Mari kita keluar dalam nama Yesus, bikin kejahatan. Demi nama Allah, bikin kejahatan. Bongkar sana, bongkar sini, bakar sana, bakar sini. Fitnah sana, fitnah sini. Itu terjadi di semua agama, bisa terjadi. Di Indonesia tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Dia melakukan, apakah dia melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Itu yang kita periksa. Apakah hidup saya ini hidup yang melakukan kehendak Bapa di sorga? Nah, itu maksudnya ayat ini. Jadi kita memeriksa diri, cocokkan apakah hidup kita hidup yang sesuai kehendak Bapa di sorga. Karena kita ini lebih banyak, lebih kuat untuk lakukan yang kita kehendaki, yang kita suka. Kita lebih banyak lakukan yang kita suka. Itu sebabnya kita perlu, dan Tuhan, ini mau liburan.
Tuhan mau saya pergi atau tidak. Satu waktu begitu Bapak Licuan bilang ke saya dia mau liburan, saya kaget, hati saya kok kayak protes. Bukan saya keberatan Bapak Licuan pergi karena tidak ada yang main musik atau supaya kolektornya tidak ke bawah, maksudnya. Kenapa yang kedua itu saya sebut? Terus tapi saya langsung bilang, pikirkan lagi ya, saya kok hati tidak enak. Maksudnya itu saya rindu, saya tangkap apa yang Tuhan kehendaki dan saya sampaikan. Dan ternyata betul. Iya ya, pernah Bapak Licuan saksikan ke kita. Pulang-pulang menceret semua. Oh ya, apa bahasa lain menceret? Oh ya, lebih bagus diare daripada menceret. Tapi sama sajalah itu. Oh, bukan cuma di rumah, sampai ngamar ya. Kamar, UGD ya. Itu. Sudah. Tapi maksudnya itu, kita mau belajar peka untuk tangkap kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kita menggunakan kesempatan, menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita belajar peka untuk tangkap kehendak Tuhan. Karena kita memang kebanyakan kita lebih kuat untuk tunduk kepada kehendak diri sendiri. Karena hatiku adalah rajaku. Saya pernah baca dulu di buku-buku zaman dulu. My heart is my king. Wah, keren tuh. Saya sampaikan, kelihatan saya hebat karena kutip bahasa Inggris yang cuma itu yang saya tahu. Kedua, menyadari bahwa kita mudah salah jalan. Yang pertama tadi, kita memeriksa diri apakah kita masih ada dalam kehendak Tuhan. Berjalan dalam kehendak Bapa di sorga, karena Tuhan Yesus bilang, yang selamat adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau kita berjaga-jaga, kita takut loh. Oh Tuhan, jangan sampai saya melangkah ini. Itu sebabnya jangan sampai juga saya khotbah ini, khotbah yang dari kehendak saya sendiri. Walaupun pakai firman. Ini lebih mengerikan lagi kan. Yang WL di sini kelihatan lagu rohani, tapi apakah dipersiapkan dalam kehendak Tuhan atau bukan? Sama dengan yang khotbah. Itu kan mengerikan. Iblis langsung ketakutan. Maksudnya begitu. Kita mau, kita melayani, kita lakukan apapun juga cocok dengan yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan Yesus bilang, yang masuk ke dalam sorga cuma orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kita perlu memeriksa diri, memeriksa keadaan kita, hidup kita. Nah, yang kedua, kita menyadari bahwa kita mudah salah jalan. Kita gampang salah jalan. Maksudnya ini ayat. Baca sama-sama. Amsal 21 ayat 2. 1, 2, 3. Setiap jalan orang adalah lurus atau benar menurut pandangannya sendiri. Iya atau bukan? Iya. Kita banyak kali kita bilang, menurut saya benar. Ada orang yang kami urus, ini kamu sudah salah. Dia bilang, menurut saya benar. Iya, menurutmu benar. Tapi menurut aturan salah. Ada orang yang dikasih aturan. Kalau ibadah pakai dasi. Misalnya pengerja hari ini dia tidak pakai dasi. Nah, ada aturan kami. Kalau khotbah di wilayah itu pakai kemeja, pakai dasi, pakai celana yang terus dia bilang, masa sih menurut saya tidak ada salahnya pakai jin yang baru, yang bentuknya jin sudah seperti baru pulang dari sawah atau baru turun dari kuda.
terus pakai batik lengan pendek, terus lengan pendeknya bilang enggak pakai dasi, enggak pakai kemeja. Ya sudah. Tapi dia bilang, menurut saya jalan pikiran saya ini enggak salah. Terus saya bilang, pergi saja ke Jeffrey seenaknya pakai jin dan ini ke BCA. Satpam langsung tendang. Dulu kami waktu di Denpasar, di kantor pos ada tulisan, masuk ruangan ini pakaian sopan. Saya lagi kirim surat kilat khusus zaman itu, kirim ke Kekasih Hati, kirim pakai kilat khusus. Masuk turis, celana pendek, kaos oblong. Saudara tahu, langsung ucapan get out. Dia bilang, apa yang salah? Bahasa Inggris apa yang salah itu apa? Hah? Iya. Apa yang salah? Dia bilang aturan ini loh, baca. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina ada di situ. Suka-suka, kita suka ikuti jalan kita sendiri, dan seringkali jalan itu salah. Ngotot kita. Menurut saya, nah sudah. Setiap jalan orang adalah lurus, benar menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya ngomong ke teman satu ini, Tuhan yang uji hatimu. Tuhan yang uji hati. Cuma Tuhan yang tahu kenapa kita tidak nurut. Ada aturan yang sudah dibuat, memang tidak ada di dalam ayat Alkitab. Kenapa itu? Hah? Alarm. Saya kah? Nah, Tuhan yang menguji hati. Itu sebabnya kita izinkan Tuhan, tolong dong uji hati saya, supaya saya diberitahu bahwa jalan yang saya anggap benar ini salah. Ya kan? Lihat ini. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 21 ayat 2 ini katakan begini, setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Tuhan tahu apa maksud hati kita. Kalau yang saya beri contoh tadi, itu pembangkangan. Itu hati yang suka melawan. Sudah dibikin aturan yang baik, aturan di tengah masyarakat, dilanggar. Itu namanya pembangkangan, melawan. Salah satu pengertian dari iblis, nama iblis itu adalah pelawan. Melawan. Itu sebabnya iblis nggak pernah nurut. Nah, sudah, jangan terlalu belok ke sana jauh-jauh. Nah, ini dia. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang apa? Kita sangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini yang kita perlu waspadai, perlu berjaga-jaga, jangan sampai kita melangkah di jalan yang kita sangka lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Tujuan Tuhan supaya tidak ada kita yang binasa. Kalau kita diperingatkan, perhatikan baik-baik rem, ban, segala macam di mobil waktu mau berjalan. Tujuannya itu untuk keselamatan kita, untuk menghindarkan kita dari kerugian. Kalau tabrakan, rugi. Mobil macet di jalan karena air kurang, rugi. Oli kurang, rugi. Macet di tengah tol, kehabisan bahan bakar, rugi.
Jadi kalau kita di hidup berhati-hati, kita mulai periksa mau jalan berapa. Oh, mau masuk tol, isi penuh dulu, segala macam. Satu waktu saya masuk tol, saya lupa isi kartu. Begitu masuk, saya tidak perhatikan juga kalau rupanya tinggal 7.000. Jalanlah saya sampai keluar Malang. Waduh, tidak cukup, bukan tidak cukup, terlalu jauh dari cukup. Lalai, hendak berjaga-jaga, tidak memperhatikan. Terpaksa bilang, bagaimana? Oh ya, akhirnya prosesnya lama. Untung sepi. Kalau seperti hari gini rame, bisa diomelin orang, bikin rugi waktunya orang, segala macam, kerugian semua. Nah, kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati, perhatikan hidup. Nah, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi Tuhan ingatkan kita berjaga-jaga, tujuan itu untuk keselamatan kita. Bukan untuk merugikan kita. Dorongan untuk kita utamakan Tuhan itu bukan supaya kolekte di gereja bertambah, supaya saya khotbah lebih banyak orang, bukan. Tetapi supaya kita tidak salah dengan Tuhan. Masa sih salah saya abaikan ibadah? Memang hari libur saya rekreasi. Tidak salah, tapi di tempat rekreasi ambil waktulah doa kalau memang harus rekreasi. Daripada pulang rekreasi langsung setelah kembali ke rumah Bapa di sorga. Tapi Bapak malaikat bilang, nggak ada yang datang. Bapak, nggak ada yang datang. Tapi itu di dunia ditulis kembali ke rumah Bapa di sorga. Oh, ke Bapa mana ya? Lebih baik pasti ke Bapa di sorga, ya kan? Kenapa saya sudah menyimpang? Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku, karena seringkali aku tidak kenal hatiku Betul apa ya? Ada ayat di dalam kitab Amsal bilang, hati itu penipu. Hati kita itu seringkali tipu kita. Tidak apa-apa. Masa cuma begini salah? Masa cuma begini dipersoalkan? Tidak apa-apa. Paling tidak apa-apa. Kita mulai jalan tenang saja. Kita sementara melangkah di jalan yang kita sangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, sudah. Minta Tuhan selidiki aku. Kenallah hatiku. Ujilah aku. Tuhan uji kita bagaimana caranya. Macam-macam hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji hati kita. Jadi kalau kita izinkan Tuhan, ujilah aku. Ya, kita harus siap-siap alami apapun untuk Tuhan uji keadaan hati kita. Seringkali Tuhan uji, kenallah hatiku, ujilah aku. Nah, Tuhan bilang, oke. Tahu-tahu kita ketemu dengan orang yang tidak terlalu salah. Mungkin kita ngerem sedikit atau apa. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk ke kita. Matanya di mana? Mata saya ada di sini. Masih dia tanya, mata ada di mana? Iya kan? Matanya di mana? Maki-maki lagi. Terus langsung kita mikir, yang salah dia maki-maki salahin saya. Nah, kita langsung keluarkan juga bahasa yang sama dari Prigen, kebun binatang. Bahasa yang sama keluar semua. Tuhan setelah selesai itu Tuhan ngomong begini ke kita. Nah, itulah engkau. Kamu minta ujilah aku, dan aku baru uji. Ternyata itu yang ada di dalam hatimu. Ada
Ya segala macam lah yang ada di dalam. Tuhan uji. Jadi izinkan Tuhan uji. Karena jalan kita seringkali kita sangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Seringkali kita sangka jalan kita benar, tetapi sebenarnya tidak. Karena jalan setiap orang benar menurut penilaiannya sendiri. Nah, ini dia. Ayat 24, ini jalan keluarnya. Lihatlah apakah jalanku serong dan apa? Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hari ini kita datang ibadah, salah satunya adalah kita minta Tuhan tuntun kita di jalan yang kekal. Jalan yang menuju kehidupan kekal. Itu maksudnya. Tuntun saya Tuhan. Kita minta dituntun, tapi kita tidak mau dengar nasihat orang. Kita mau dituntun, tapi kita masa bodoh dengan firman yang datang ke hidup kita. Itu tidak minta Tuhan tuntun, kita cuma minta beritahukan Tuhan, salah saya di mana. Begitu Tuhan beritahu kita bilang, ya masa begitu salah, masa begitu tidak boleh. Karena kita memang sebenarnya tidak terlalu mudah untuk dituntun. Tidak terlalu mudah untuk diarahkan ke jalan yang benar. Dengan kata lain, kita tidak terlalu peduli dengan keselamatan kita. Ini yang perlu terus diserukan. Kita mikir tiap hari. Jangan sampai ada hal yang salah yang kita pertahankan, dan itu sudah cukup bawa kita dalam kebinasaan. Orang bilang, masa cuma begitu? Tuhan sampai hati bawa kita ke neraka. Pokoknya sesuatu salah yang kita tidak mau bereskan dengan Tuhan, itu adalah pemberontakan terhadap kebenaran. Tidak ada orang yang selamat karena memberontak terhadap kebenaran. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, karena memang aku terlalu gampang cari jalanku sendiri. Dan jalan itu ternyata lebih banyak salahnya daripada benarnya. Berjaga-jaga. Satu, memeriksa diri. Dan kemudian berpaling kepada Tuhan. Amin. Memeriksa diri jadi begini. Apakah masih melakukan kehendak Bapa di sorga? Apakah saya masih melakukan kehendak Bapa di sorga? Sampai hari ini. Apakah? Itu. Kemudian kita mulai bertanya, kita mulai memikirkan, berjaga-jaga, kita mulai mikir. Apa yang ada di pikiran saya? Apa yang seringkali keluar dalam perkataan saya? Mungkin sekarang tidak perkataan, tetapi chatting. Kita berantem dengan orang di WA, di Facebook. Woi, sekarang saudara buka, rame itu. Saling maki. Nah, yang begitu mau bilang selamat, itu termasuk banyak pendeta loh yang ada berantem di medsos. Tapi hari ini khotbah, mari kita melangkah menuju keselamatan. Keselamatan mana? Mengerikan itu. Nah, kemudian yang kedua, berjaga-jaga, menyadari bahwa kita mudah salah jalan. Kita mudah salah jalan. Jalan salah yang kita sangka lebih banyak begitu kita. Jalan sudah salah, kita sangka benar. Itu Ibu Nelvin punya cerita lucu yang sebenarnya banyak ajaran yang didapat di sana. Katanya kepala desanya Ibu Nelvin zaman dulu itu suruh jadi jadi komandan upacara kepada dia tidak tahu apa maksudnya sang saka merah putih itu, dia tidak ngerti, semua disuruh hafal. Kepada sang merah yang disangka putih. Jadi semua orang ketawa, tak jadi naikkan bendera. Maksudnya kepada sang saka merah putih hormat. Dia bilang kepada sang merah yang disangka putih hormat. Ini sama dengan kita.
jalan salah yang kita sangka benar. Jalan setiap orang benar menurut sangkaannya sendiri. Jalan benar yang kita sangka, coba saudara baca ulang yang jalan salah. 1, 2, 3. Kita ganti saya. Jalan salah yang saya sangka benar. Dan jalan benar yang kita sangka salah. Ada jalan benar yang karena tidak cocok dengan perasaan kita, tidak cocok dengan akal kita, kita sangka salah. Itu. Akhirnya kita suka jalan suka-suka kita. Ada di jalan yang lebar. Menuju kebinasaan. Cuma jalan benar yang menuju ke kehidupan yang kekal. Nah, ini berjaga-jaga. Baca sama-sama. Apakah yang ada di hidup kita? Di dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kita, itu kita jaga-jaga untuk kita periksa. Apa yang ada di hidup kita? Apa sikap hidup kita? Apakah masih cocok untuk masuk surga? Masih cocok dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ini yang perlu kita berjaga-jaga. Kalau ada benci, ada dendam, tidak cocok itu. Tidak mungkin sampai di sana. Juga ada penilaian kita yang tidak adil. Ada sikap tidak adil. 1 Korintus pasalnya yang ke-7 atau ke-6 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak adil menilai, tidak adil dalam tindakan. Ketidakadilan terjadi di gereja, terjadi di bangsa ini, Tuhan akan urus. Nah, berjaga-jaga, baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan datang. Itu sebabnya berjaga-jaga, jaga hidupmu, hidup saudara dan saya, karena kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan datang. Artinya juga adil adalah kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan datang, dan juga kita tidak tahu kapan saat Tuhan hentikan umur hidup kita. Kita tidak tahu saat Tuhan datang untuk hentikan umur hidup kita. Syukur kalau dibawa pulang dalam keadaan yang benar. Tuhan memberkati, kiranya kita terus berjaga-jaga. Ku berjuang